أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baiklah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari terjemah kitab Al-Ma'alim fi Ibadatis Salaf, rambu-rambu di dalam ibadah para salafus salih. Sekarang kita masuk halaman berapa ini? 37 ya. Kita masih membahas tentang kaidah yang ke-11, yaitu al-hirsu ala muwafaqati sunnah fil ibadah. Berantusias, bersungguh-sungguh agar ibadah sesuai sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan yaitu penukilan dari Atha, Imam Atha. An Atha ibni Yasarin, dari Atha bin Yasar. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qabbala imra'atahu, mencium istrinya, wa huwa shaimun fi Ramadan, sedangkan dia sedang berpuasa ya pada bulan Ramadan. Fawajada min dalika wajdan syadidan, lalu dia merasa sangat tertekan dari perbuatan tersebut. Artinya dia mendapati sesuatu yang tidak enak dalam hatinya gara-gara dia mencium istrinya. Fa'arsala imra'atahu tas'alu lahu an dzalik, lalu dia mengutus istrinya untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata pada kholat ala Ummi Salamata, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia masuk untuk menemui Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika laha, lalu istrinya menceritakan hal tersebut kepada Ummu Salamah. Fa akhbaratha Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menghabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Kata Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi SAW juga pernah mencium sedangkan beliau sedang berpuasa.
Artinya perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh suaminya, tapi juga dilakukan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faraja'at, istrinya kembali, fa akhbar zaujaha, lalu menghabarkan kepada suaminya bidzalika, tentang hal itu. Bazadahu dzalika syarran. Namun ternyata hal tersebut malah menambahkan lebih buruk lagi dalam diri suaminya itu. Waqala, dia malah berkata, lasna misla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa kita tidak sama seperti Rasulullah SAW. Allahu yuhillu li Rasulillahi SAW ma syaa. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi Rasulullah apa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Jadi jangankan di zaman sekarang ya, di zaman dahulu pun masih ada orang yang punya pemikiran seperti ini. Jadi jangankan di zaman sekarang, di zaman dahulu pun pernah ada orang yang punya pemikiran seperti ini. Artinya kalau sekarang ada yang pemikirannya lebih aneh lagi ya, itu sesuatu hal yang tidak perlu heran. Selanjutnya, kemudian ketika dia mengatakan seperti ini, dia mengatakan bahwasanya Allahu yuhillu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sama dengan Rasulullah dan Allah menghalalkan bagi Rasulullah apa yang Allah kehendaki. Padahal secara kaidah sangat jelas sekali. Bagaimana kalau menurut kaidah? Maka al-aslu fi af'alin Nabi SAW al-iqtida'u. Hukum asal perbuatan Nabi itu adalah sesuatu yang diteladani, diikuti. Artinya ketika Rasul mencium istrinya dan tidak membatalkan puasanya, harusnya para sahabat Nabi yang ketika itu mendapatkan berita ini ya tidak perlu bicara yang lain. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW pernah mencium sedangkan dia sedang saum. Selesai sudah. Harusnya selesai gitu. Ini malah belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena munculnya pemahaman atau anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala, pertama bahwa kita tidak sama dengan Rasulullah. Yang keduanya, Allah bisa saja menghalalkan bagi Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Kalimat ini semuanya benar, tetapi kalimat ini mengandung apa? Mengandung tanggapan yang seolah-olah muncul dari apa? Muncul dari ketidakpercayaan bahwa apa yang Rasul lakukan sebenarnya kita pun boleh melakukannya, karena al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida hatta yaquma dalilun alal ikhtisasi bihi. Hukum asal ya yang namanya perbuatan Nabi itu diteladani sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida hatta yaquma dalilun alal ikhtisasi bihi. Hukum asal perbuatan Nabi itu diteladani ya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kesalahan pemahaman itu sudah ada sejak dulu, sudah ada. Anggapan bahwa ya Rasul nggak sama dengan kita sudah ada sejak dahulu, ada. Yang ketiganya kemudian menimbulkan pemahaman bahwa ya Allah menghalalkan apa yang Rasul kehendaki, sah-sah aja itu kan. Ya maksudnya kalau kita kan belum tentu. Artinya
ucapan tersebut itulah yang tadi katakan bahwasanya farojaat, lalu istrinya kembali, fa akhbarat, lalu istrinya menghabarkan zaujaha kepada suaminya bidzalika tentang hal tersebut, yakni hasil dia bertanya, ternyata fazadahu dzalika syarran. Ini malah bertambah jelek. Bukan bertambah bagus, malah bertambah jelek. Jika demikian berarti bahwa mereka belum mengerti tentang apa? Tentang hakikat memahami dengan benar. Seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Dan ini juga jadi dalil bahwa ada orang yang bertanya. Ketika sudah dijawab, bukannya mau mengerti, tapi malah sebaliknya. Mau apa? Mau memunculkan pandangannya. Jadi bukannya mau mengerti, tapi mau memunculkan pandangannya, memunculkan pendapatnya. Sehingga ya terjadilah seperti tadi. Summa raja'at ya imra'atuhu ila Ummi Salamah. Kemudian istrinya kembali ke Ummu Salamah, fawajadat indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu istrinya tersebut mendapati di sisi Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bertanya, ma li hadhil mar'ah. Ya, apakah ya atau ada apakah perempuan ini? Fa akhbaratu Ummu Salamah, Ummu Salamah menghabarkan kepada Rasul. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, ala akhbartiha ani af'alu dzalik. Ya, apakah engkau tidak memberitahukan kepada perempuan tersebut bahwa aku pun melakukan hal itu? Faqalat, maka kata Ummu Salamah, qad akhbartuha, aku sudah menghabarkannya, aku sudah memberitahukannya. Padahal lalu si perempuan tadi beliau pergi ila zaujiha ke suaminya, fa akhbaratu, lalu menghabarkannya. Fazadahu dzalika syarran, ternyata bertambah jelek lagi. Wa qala, dia mengatakan, lasna misla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahu yuhillu li rasuli sallam ma syaa. Allah Subhanahu wa taala yakni bisa saja menghalalkan bagi Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Coba antum bayangkan. Pertama yang jawab istrinya, ya kan? Orang ini malah memunculkan pendapat seperti tadi. Sekarang yang kedua kalinya siapa yang jawab? Rasulullah. Disampaikan kepada mereka, kepada suaminya ini oleh istrinya tentang jawaban Rasul. Ternyata ngomongnya juga seperti ini. Cuma sekalian, saya kasih tahu sama antum semua bahwa manusia seperti itu ada, hatta sampai hari ini. Itu tuh yang ngejawabnya siapa? Rasulullah. Apalagi kalau yang ngejawabnya Ustaz. Paham apa tidak? Jadi orang zaman sekarang pun ada sebagian antum nih, para mustami, yang ketika diberikan jawaban tuh ngeyelnya kayak gitu. Ada di antara antum. Ya, makanya yang terpenting bagi setiap kita para penuntut ilmu adalah apa? At-taslim, tunduk dengan jawaban, pahami dengan benar. Ya, jangan terlalu banyak bantah-bantah, pahami dulu dengan benar seperti itu. Kalau nggak mengerti jangan bantah, tanya. Ini nggak ngerti bantah. Yang lebih parah lagi apa? Nggak ngerti, nggak ngaji lagi. Itu lebih parah lagi. Lihat oleh kita, ini kasus nyata. Bukan zaman sekarang, di zaman Rasulullah. Bertanya kepada siapa? Kepada istrinya. Udah gitu apa? Malas lagi nanyanya, ya kan? Malas, dia utus siapanya? Istrinya. Dijawab oleh Ummu Salamah, dikembalikan lagi, kurang percaya. Kemudian istrinya datang lagi, dijawabnya langsung oleh siapa? Kata Rasul, apakah engkau tidak mengabarkan bahwa aku pun melakukan demikian? Udah, kata Ummu Salamah. Disampaikan lagi oleh istrinya. Terpercaya dewa itu kan. Akhirnya apa? Fagodiba ya pada habat ila jauziha, maka dia pun
datang kepada suaminya, fa akhbaratu mengabarkan apa yang sudah Rasul sampaikan, fajadatu syarran, fajadatu dzalika syarran, fazadahu dzalika syarran, ternyata hal tersebut semakin menambah dia buruk. Wa qala, dia mengatakan, lasna misla Rasulullah, kita tidak sama dengan Rasulullah. Allahu yuhillu li rasuli sallallahu masya'a. Allah menghalalkan bagi Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Kemudian mendengar kalimat tersebut, sampailah kepada Rasul, faghadiba Rasulullah sallallahu wa qala, wallahi inni la'atqakum lillah wa a'lamukum bihududihi. Akhirnya keluarlah kalimat yang sangat dahsyat sekali. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian, dan aku adalah orang yang paling berilmu tentang batasan-batasan, ya, batasan-batasan Allah dibandingkan dengan kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Malik. Ya. Ada orang yang begini, ada. Sampai hari ini orang tipe begini ada. Tanya kepada kita, sudah kita kasih jawaban. Ya. Udah gitu apa? Udah nanya, udah kasih jawaban, di belakang dia punya pendapat lain. Ah, kalau menurut saya mah boleh aja. Itu kan darurat. Nah, itu sering muncul yang seperti itu. Ya, itu kan darurat. Saya ditanya, bagaimana hukumnya ojek online laki-laki ngojekin perempuan? Saya bilang tidak boleh. Ya. Tapi kan saya tidak tahu, karena pakai aplikasi, nggak tahu ini laki atau perempuan. Nggak taunya perempuan. Saya bilang, ya makanya kamu jangan seperti itu anunya. Ya, ya nggak kan apa namanya, kalau umpamanya tidak bisa terdeteksi, maka jangan cari pekerjaan yang begitu, cari yang lain. Daripada ojek online, mendingan ojek offline. Kalau memang seperti itu. Kecuali kalau kamu bisa melihat, oh ini perempuan, ini laki-laki, ya, yang pesannya, ya kamu bisa reject begitu kan, bisa batalkan, bisa. Tapi kadang-kadang heran kan, yang pesan perempuan, yang ngojek laki-laki, yang pesan laki-laki, yang ngojek perempuan kan itu. Ya, mungkin enggak begitu? Mungkin, berarti kan subuhat yang begini. Saya bilang tinggalkan. Dijawab seperti ini, di belakang bilang, oh kalau menurut saya mah darurat. Kenapa? Karena ente nggak punya kerjaan lagi. Udah aja itu, bukan darurat. Kalau darurat itu, yakni kalau memang tidak ada pilihan. Pekerjaan masih banyak kok. Ojek nggak mesti online, offline bisa. Ya, ini contoh ya, seperti itu. Saya berikut selanjutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah kharaja amal fath. Rasulullah beliau keluar pada hari Futuh Mekah. Ya, kharaja amal fath ila Makkah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasama, maka dia berpuasa hatta balagha qura al-ghamimi. Ya, hingga sampai di qura al-ghamim, basama an-nas, maka orang-orang pun berpuasa. Summa da'a biqada'in min ma'in. Kemudian beliau meminta, ya, yakni biqada'in min ma'in, ya, segelas air. Rafa'ahu, lalu beliau mengangkatnya. Summa da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu. Hatta nadhara nasu ilaihi, sampai orang-orang melihat beliau. Ya, melihat beliau telah membatalkan puasanya. Karena apa? Karena dia dalam keadaan safar. Hatta nadhara nasu ilaihi summa syariba, kemudian Rasul minum. Faqila lahu ba'da dzalik, maka dikatakan kepadanya setelah itu, inna ba'dun nas qad shoma. Sesungguhnya sebagian orang tetap puasa. Ya. Sesungguhnya sebagian orang tetap puasa. Faqala, kata Rasul, ulaika al-usatu, ulaika al-usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepadaku.
Kenapa? Rasul berbuka, mereka malah berpuasa. Harusnya berbuka. Kenapa dia berpuasa? Hadis ini sahih Imam Muslim. Ya. Karena Rasul yang lebih tahu bahwa perjalanan puasa ini sangat berat. Maka ketika umpamanya yakni dalam keadaan berat, maka dia mesti berbuka. Kenapa? Karena di sana maksiat. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa safar itu tanpa masyakoh, Kalau orang berpuasa, kalau orang itu berbuka, maka dibolehkan. Itu tanpa masyakoh, puasa. Yang keduanya, ada lagi orang puasa, tapi dengan masyakotun yasirah, dengan masyakoh yang sedikit, maka dia lebih utama berbuka. Kalau berpuasa, itu adalah makruh hukumnya. Kalau di sana ada masyakoh syadidah, ada kesulitan yang sangat besar, maka dia mesti berbuka. Bahkan kalau dia tidak berbuka, faqad asa Abul Qasim. Dia sudah apa? Durhaka, maksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika ada sebagian orang yang tetap puasa, kan kesannya hebat loh. Yang lain pada buka, dia puasa, hebat itu. Tapi ternyata yang hebat itu apa? Yang berbuka. Yang puasa malah tidak hebat. Samalah seperti antum kalau qobliyah subuh itu kira-kira lama apa cepat? Lama apa cepat? Sebagian antum lama. Perasaannya yang hebat, yang lama apa yang cepat? Yang lama, padahal sunnahnya qobliyah subuh itu apa? Ringan. Sampai Aisyah mengatakan, hampir saja aku mengira Rasul tidak membaca Al-Fatihah. Saking apanya? Iya, saking mujawajahnya ya. Jadi saking cepatnya, saking ringannya. Ini qobliyah subuh lama, kayak yang gaya gitu. Justru sunnahnya itu apa? Ringan. Qobliyah subuh bacaan pertama Al-Baqarah 20 ayat. Dan Rasul cuma baca apa? Al-Kafirun. Bahkan di sebagian riwayat bahwa Rasulullah SAW itu sholat qobliyah subuh itu seperti orang yang duduk di atas batu yang panas. Kenapa? Saking cepatnya. Sampai saking cepatnya disangkanya tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Padahal dia membacanya. Bahkan baca surat lagi. Nah ini sikap sebagian orang, dia ngotot berpuasa ya kayak tadi. Nah biasanya kerjaan-kerjaan yang begini nih kerjaan orang-orang khawarij. Ya, mereka yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan biasanya orang yang ibadah sesuai sunnah itu rasanya kurang afdol. Rasanya kurang mantep. Kenapa? Karena ibadahnya ada yang kurang. Seperti jamaah sekalian, kalau Anda sedang safar, Anda tinggalkan qobliyah, Anda tinggalkan ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Ya, itu perasaan tuh ada yang kurang. Kalau kita ada perasaan ada yang kurang, itu berarti memang tingkat kita ittiba sunnat Rasulullah itu masih kurang. Kenapa? Karena dia punya perasaan bahwa ini tidak, ini yang lebih abdol nih, yang begini nih, ya. Yakni bukannya ditinggalkan tuh kayaknya ada yang hilang. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita pelajari dengan baik sehingga kita ketika beribadah ya seperti tadi. Ada juga orang yang yakni dia head dia head, kemudian dia sholat. Dia head tapi dia sholat, ada yang seperti itu. Ada yang head dan dia mengkodo sholat. Kalau head mengkodo puasa jelas. Ini head tapi dia mengkodo sholat. Bilangnya apa ya? Puasa kan bisa dikodo. Maka ya sholat juga bisa dikodo. Begitu. Sholat bisa dikodo ya puasa bisa dikodo ya sholat bisa dikodo. Satu waktu Mu'adzah, seorang wanita datang kepada Aisyah.
Dia bertanya, sebenarnya dia bertanya. Ya. Ma balukum? Kenapa kalian idza hadatil mar'atu, apabila seorang wanita itu haid, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat dan tidak puasa. Mohon maaf. Limadza balukum? Idza hadatil mar'ah, apabila seorang wanita itu haid, taqdi sauma wa la taqdi salat, mengkodo puasa tapi tidak mengkodo salat. Jadi Mu'adz ini sebenarnya bertanya. Mu'adz ini sebenarnya bertanya. Ternyata Mu'adz yang bertanya ini kepada Aisyah, pertanyaannya mengesankan seperti orang-orang yang berada di Haruro. Haruro yaitu tempat kumpulnya orang-orang Khawarij. Yaitu orang yang beragamanya pengikut Nabi, ya, yang punya pandangan dengan akalnya. Ketika Mu'adz bertanya, ma balukum? Kenapa kalian? Ya. Idza hadatil mar'ah, apabila seorang wanita itu haid, taqdi sauma wala taqdi salat, mengkodok saum tapi tidak mengkodok salat. Sedangkan di zaman itu lagi tren ada yang punya pikiran mengkodok saum dan mengkodok salat. Siapa? Orang Haruro. Siapa orang Haruro? Orang Khawarij. Akhirnya begitu Mu'adz ini asli bertanya, cuma redaksinya keliru. Seolah-olah mempertanyakan itu. Akhirnya apa kata Aisyah? Haruriyatun anti. Kamu tuh orang Haruriyah. Kamu tuh orang Haruro yang di sana banyak orang-orang Khawarij. Pertanyaannya, haruriyatun anti. Apakah kamu orang Haruriyah? Nah, itu resikonya tinggal di bahayanya fitnah seperti itu. Akhirnya, la ya Aisyah, walakin as'aluka. Tidak ya Aisyah, tapi saya bertanya, walakin as'aluki, tapi aku bertanya kepadamu. Maka Aisyah jawabannya apa? Beliau jawab, beliau jawab bahwasanya kami ketika di zaman Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami, inna ihdana fi zaman Rasulullah SAW, idza hadat, apabila haid, maka taqdi as-sauma wala taqdi as-salat. Yakni salah seorang di antara kami apabila haid di zaman Rasulullah dulu itu, yaitu apa katanya? Mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Udah jawabannya segitu. Karena apa? Karena kami di zaman Rasul juga begitu. Kalau haid ya, kalau puasa ya diqadha, kalau salat ya enggak. Tapi orang-orang Khawarij punya pandangan. Ya kayak tadi, saum diqadha, salat juga diqadha. Kelihatannya keren apa tidak? Wah, salat jadi qadha dia. Saking nggak mau ketinggalan tuh. Sampai seperti itu. Ini keliru. Jadi kalau kayak tadi, kenapa kemudian Rasul marah? Ulaikal usot, mereka adalah orang durhaka kepadaku. Karena apabila kita membaca teks dalil dari Quran, dari hadis, kemudian kita melontarkan satu lontaran yang seperti membatalkan dohir nas, dohir dalil, nah ini harus hati-hati. Memberikan lontaran seperti yang menolak dohir nas, dohir dalil, itu hati-hati. Kenapa? Karena pemahaman yang seperti itu adalah pemahaman yang menunjukkan adamu taslim, yaitu tidak tunduk dan patuh dengan ketetapan Rasulullah SAW.
Seperti itu. Selanjutnya, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kemudian yang ke-12. Al-aslu fil ibadati binisbati lil mukallaf at-ta'abbudu wal imtisalu dunal iltifat idal hikami wal ma'ani wa in kanat dhahiratan fi katsirin minha. Asal di dalam ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud, yakni ya peribadatan atau ketundukan, dan imtisal yakni melaksanakan perintah. Tanpa melihat kepada hikmah-hikmah atau amalan yang dikandungnya, meskipun kadang nampak jelas pada sebagian banyak darinya. Bahasa mudahnya begini, hukum asal ibadah itu ya asli dalam rangka ibadah dan dalam rangka al-imtisal. Apa itu al-imtisal? Al-imtisal itu diterjemahkan dengan patuh. Ya, itu imtisal, patuh. Kalau at-ta'abud, tunduk. At-ta'abud wal imtisal, tunduk dan patuh. Itu namanya imtisal. Nah, ibadah itu adalah at-ta'abud wal imtisal, ya, tunduk dan patuh. Dia yang penting itu, begitu ada dalilnya dipahami, amalkan. Ada dalilnya dipahami, amalkan. Terlepas dari antum mengerti hikmahnya atau tidak. Terlepas dari antum paham tentang hikmahnya apa tidak, nggak ada masalah. Maka dikatakan dunal iltifat, dengan tidak perlu menengok, melirik ilal hikami kepada hikmah-hikmah yang dikandungnya apa, begitu. Wal ma'ani, dan juga makna-maknanya apa. Wa in kanat dhahiratan fi katsirin minha, sekalipun tampak pada kebanyakan orang, ya, atau sekalipun tampak pada kebanyakan dari ibadah-ibadah tersebut, dari hikmah tersebut, nggak ada masalah. Intinya ibadah itu mau ngerti hikmahnya, mau tidak mengerti hikmahnya, tetap harus melaksanakan. Mau salat subuh, ntar dulu apa hikmahnya dulu. Ya, kalau nggak ada hikmahnya atau kalau belum tahu hikmahnya, mendingan nggak ibadah. Jamaah sekalian, ibadah harus tahu hikmahnya susah. Ya, kenapa? Karena banyak ibadah yang kita tidak tahu hikmahnya, tapi perintah itu bisa nggak kita kerjakan? Bisa. Mau antum tahu hikmahnya mau tidak, nggak ada masalah. Karena hikmah itu tidak akan mempengaruhi hukum suatu ibadah. Beda dengan illah. Ya. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala muqarriran dzalik. Syekh Utsaimin, ya, beliau berkata dalam menetapkan hal tersebut, yajibu an na'lama, wajib untuk kita ketahui, anna ma amarallahu bihi wa rasuluhu, bahwa semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan, au nahallahu anhu wa rasuluhu, ya, atau semua yang Allah dan Rasulnya larang, bahwal hikmah, maka dia adalah hikmah. Yang Allah perintahkan adalah hikmah, yang Rasul perintahkan adalah hikmah, yang Allah larang adalah hikmah, yang Rasul perintahkan adalah hikmah. Masya Allah. Itu adalah hikmah. Artinya, ya, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah serta perintah-perintah Rasulnya dan larangan Rasulnya itu adalah hikmah. Maka apa kewajiban kita? Fa'alaina, ya, an-nusallama. Maka kewajiban kita adalah supaya taslim. Ya, kita fa'alaina an-nusallima. Maka kewajiban kita adalah menyerahkan diri kita at-taslim. Wa naqulu, dan kami berkata, idza sa'alna, ya, idza sa'alana ahadun, anil hikmah,
apabila salah seorang bertanya kepada kami tentang hikmah fi amrin minal umur, tentang satu urusan dari berbagai macam urusan, innal hikmata, sesungguhnya hikmah itu adalah amrullah, perintah Allah, wa rasulihi, perintah rasulnya, fil ma'murat, di dalam berbagai macam perkara-perkara yang diperintahkan olehnya, nahyullah wa rasulihi, larangan Allah dan rasulnya, fil manhiyat, pada seluruh perkara-perkara yang dilarang, wa dalilul dzalik minal Qur'anil Karim, adapun dalilnya adalah wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah tabaraka wa taala, yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, tidak layak bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, ayyakuna lahumul khiyara min amrihim, mereka meminta, memilih-milih dari urusan mereka, maka ini tidak layak. Demikian keterangan yang tadi sudah saya bacakan dari surah Al-Ahzab ayat 36. Dan selanjutnya, wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah ditanya, ma badul haid taqdi soma wala taqdi salat, yang tadi. Bagaimana dengan keadaan ya seorang yang haid, ternyata dia mengqada puasa tapi tidak mengqada salat. Faqalat, maka dijawab, kana yusibuna dzalik, ya kata Aisyah, hal itu pernah menimpa kami. Fanu'maru, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW biqada'i shaum, supaya mengqada puasa, wala nu'maru, dan kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW biqada'i salat, untuk mengqada, ya, dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Wala nu'maru, dan kami tidak diperintah biqada'i salat, untuk mengqada salat. Demikian diterangkan tentang riwayat ini atau keterangan ini. Jadi dari penjelasan ini kita tahu bahwa berdasarkan hadis Bukhari tadi, bahwa ketika Aisyah ditanya kenapa seorang wanita yang haid mengganti puasanya tapi tidak mengganti sholatnya, dia jawab seperti itu. Dahulu juga hal itu pernah menimpa kami dan kami melakukan seperti itu sesuai dengan perintah siapa? Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yusibuna dzalik, hal itu pernah menimpa kami. Fanu'maru biqada'i shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqada shaum, wala nu'maru biqada'i salat, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Inilah penjelasan dari poin yang tadi sudah saya bacakan di kaidah yang ke-12, al-aslu fil ibadah, hukum asal di dalam beribadah, binisbati lil mukallaf, ya, disandarkan kepada mukallaf, yaitu at-ta'abbudu, ketundukan, wal imtisalu, kepatuhan, ya. Kemudian dunal iltifat, dengan tidak melirik, ilal hikami wal ma'ani, kepada hikmah-hikmah dan makna-makna, wa in kanat dhahiratan fi katsir minha, sekalipun tampak pada kebanyakan dari hikmah-hikmah tersebut. Demikian poin yang ke-12, saya kira cukup insyaallah taala, mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah taala. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Tafadhol man yasha. Tidak perlu terlalu detail kita hikmah-hikmah yang terlalu luas. Ya, detail atau tidak itu terserah yang menerangkan di dalilnya. Kalau umpamanya di hadis tersebut rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya, maka ya kita sudah tahu tuh hikmahnya. Oh, berarti hikmah qabla subuh itu apabila kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan kebaikan, pahala yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ternyata dunia beserta isinya ini ya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh saja, udah kalah semua keutamaannya oleh 2 rakaat qobliyah subuh. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau antum membaca satu dalil ini saja, maka kemungkinan besar antum tidak begitu berminat, ya, terlalu mengejar-ngejar urusan dunia. Itu yang pertama. Yang keduanya, pasti antum akan lebih banyak apa? Lebih banyak konsentrasi, ya, dengan tidak menghilangkan urusan dunia, tapi akan lebih banyak konsentrasi dalam urusan apa?
dalam urusan akhirat. Urusan menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, beramal soleh, ya, berdakwah, bersabar. Pasti antum akan konsentrasi ke sana. Dan juga akan hilang tulul amal yang panjang angan-angan. Masih punya hayalan ingin begini, ingin begitu, itu akan hilang. Ya, apalagi kita tahu bahwa ya, dalam perjalanan hidup ini kita tidak tahu kan, yakni bahwa apakah kita memang akan hidup sampai besok, kita tidak tahu. Bisa jadi kita tidak sampai besok. Dan sekarang ini hampir tiap hari kok kita ada pengumuman terus. Dan yang dipanggil itu orang lain terus kan. Bisa jadi suatu saat siapa yang diumumkan? Kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulana bintu Fulan. Terus setiap hari itu ada pengumuman terus. Ya, dan ternyata yang disebut orang lain terus kan. Maka suatu saat bisa jadi yang dipanggil adalah, yang disebut adalah nama kita. Oleh karena itu, kalau orang mengetahui hal ini, dia tidak akan memiliki tulul amal, panjang angan-angan. Ya, sekarang ini masih banyak yang panjang angan. Dan kalimat tidak panjang angan-angan itu bukan berarti dia meninggalkan bagian dari dunia, tidak. Tetapi dia tahu bahwasanya apapun yang dilakukan harus berorientasi kepada akhirat. Ketika dia mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dunia, hartanya banyak, itu orientasinya kepada akhirat semuanya. Seperti itu. Oleh karena itu orang zaman dahulu ketika mereka banyak hartanya, maka mereka berlomba-lomba berjuang agar hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga dihabiskan di jalan Allah. Dan mereka sangat hebat, persoalan infaknya, sedekahnya, hebat sekali. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka tidak merasa dirinya hebat. Ya, tapi amalan mereka sangat hebat seperti itu. Dan seterusnya. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Gimana kalau dia subuhnya di rumah, tidak rumah dan mama gitu? Enggak apa-apa. Memang afdolnya qobliyah subuh ya di rumah. Ya. Adapun di masjid ya itu boleh. Di rumah itu afdal. Karena afdalus salat fi baitihi ilal maktubah. Kata Rasulullah SAW, seutama-utamanya salat di rumahnya kecuali salat wajib. Seperti itu. Kecuali salat wajib. Bahkan ada hadis khusus, yaitu apa? Ba'da maghrib. Itu afdolnya di rumah. Hadis khusus. Syekh Dr. Anis bin Ahmad bin Thohir bikin kutub judulnya Sunan Mahjurah. Dalam kutub tersebut beliau mendatangkan riwayat tentang apa? Keutamaan salat ba'da maghrib, yaitu di rumah secara khusus. Seperti itu. Walaupun para ulama tetap menetapkan bahwa apabila dia seorang imam, maka tetap afdolnya di masjid sebagai apa? Sebagai uswah hasanah, sebagai teladan, supaya jangan sampai ada orang beranggapan kok imamnya nggak sholat ba'diyah begitu ya. Seperti itu. Itu bahkan ada khusus, yaitu ba'diyah maghrib malah di rumah secara khusus. Tapi dalil umum afdolus sholat fi baiti lal maktubah. Bahwasanya sholat yang paling afdol di rumahnya kecuali maktubah ya. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.